Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya, dan ini udah pertemuan terakhir. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir sampai ke pertemuan terakhir. Oke, sebelum kita mulai layanan pemrosesan konten hari ini, kita baiknya berdoa dulu agar hari ini berjalan dengan lancar dan teman-teman mendapatkan manfaat. Oke, seperti biasa doa diikuti oleh sahabat siapa? Oke, kakak yang di ujung. Oke, terima kasih. Kembali lagi bersama aku. Aku hari ini bakal nemenin teman-teman dalam tayangan hari ini ya. Nah, topik hari ini apa teman-teman? Keterampilan belajar efektif melalui latihan skimming. Oke, tujuan layanan hari ini teman-teman agar teman-teman mampu menggunakan skimming dalam belajar teman-teman sehari-hari ya. Terus biar biar ini tuh ngebangun kebiasaan belajar yang positif gitu. Oke, aku izinin kembali ke teman-teman untuk yang terakhir kalinya karena ini klien kita yang terakhir. Kalau di sini tuh bukan seperti di kelas, jadi teman-teman gak usah tegang, gak usah malu memberikan pendapat, gak usah yang lainnya, santai aja. Kita di sini semuanya sama-sama belajar. Oke teman-teman, dalam kegiatan layanan pemrosesan konten hari ini terdapat asas yang perlu kita sepakati bersama ya. Kayaknya udah inget sih, kayaknya karena kita udah 4 kali pertemuan nih. Apa ya teman-teman? Kesuaraan, keterbukaan, kerahasiaan. Artinya apa? Aku terima jelasin. Ya, jadi apapun yang terjadi, apapun yang teman-teman yang berikan di dalam ataupun teman-teman sampaikan dalam bimbingan hari itu tidak disebarluaskan ke luar kelompok, dan teman-teman bisa bebas memberikan pendapat dan tetap saling menghargai satu sama lain. Oke, teman-teman. Kegiatan kita hari ini seperti biasa, kita kemarin ngapain? Praktek skimming ya. Hari ini kita balik lagi teman-teman, tapi beda. Praktek beda. Ini kayaknya lebih susah sih, tapi yang yakin teman-teman pasti bisa. Kenapa? Karena bahan ajar yang kita pakai sekarang itu kayak udah deket banget sama kita. Apa coba? Jurnal, betul teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke tahap kerjanya ya, sebelum kita latihan, sebelum kita terapin lagi, kita praktik lagi, kita dari dulu lah. Seperti biasa ya kan. Ini sama, ini tuh menurut aku enak sih, aku gak pernah buat kasih sebagai susah kan, kecuali yang pertama. Yang pertama katanya, kak aku gak bisa mulai resting, jangan kayak gitu kan restingnya. Oke, kemarin kita tepuk ya, 2 kali kita tepuk. Nah kalau sekarang aku cuma ngasih perintah, teman-teman cukup pegang aja. Contohnya, kalau misalnya aku bilang kata Tobi, pegang hidung, berarti kalian pegang hidung.
banget. Tommy. Pegang kuping. Kata Tommy. Pegang sikut. Kata Tommy. Pegang hidung. Oke, turunin. Iya, aku fokus. Keren banget, sumpah. Aku fokus ini ya. Siap banget mau praktik ya teman-teman. Wah, keren banget sih. Jadi nanti kita ngulas dulu ya teman-teman materi kita dari pertama, kedua, dan ketiga sampai pertama. Kayak kita bahas materi itu di pertama dan kedua ya teman-teman. Biar teman-teman tahu keterkaitannya lah. Nanti aku coba tanya lagi. Oke, di pertama kita bahas IPT, Information Theory. Apa IPT teman-teman? Enggak bukan. Apa belajar menurut IPT? 5 kalau indra. Apa? Itu proses yang diterima oleh indra, disimpan Dalam memori, kota respon. ya pokoknya menjadi proses respon. Oke. Kan kata IPT itu ada beberapa tahapan dalam pemrosesan informasi. Ada berapa? Tiga. Tahapan pemrosesan informasi teman-teman, bukan tahapan sistem memori manusianya. Berapa? 7. Iya. Wah, lupa nih ya. Apa kita hitung lagi? Enggak perlu ya. Oke. Katanya IPT ada 7 tahapan pemrosesan informasi. Yang pertama, sensory memory. Habis masuk ke sensory memory, lalu kita kasih attention. Habis kita attention masuk ke short term memory. Habis di short term memory pindah ke kita kasih encoding. Habis itu kita recall, baru masuk ke lalu retrieval. Apa retrieval? Menarik kembali informasi yang ada di long term memory. Jadi biar nggak lupa, walaupun informasi sudah masuk ke long term memory yang katanya kapasitasnya seumur hidup, luas, tapi kalau nggak kita retrieval, itu bu jadi long term aja. Kayak apa ya contohnya? Kayak apa? Iya, kayak misalnya kita rapi, kan teman-teman pasti punya banyak baju. Punya nggak banyak baju? Tapi pasti ada kan baju-baju yang sering teman-teman pakai. Dan pasti ada beberapa baju yang cuman sekali, 2 kali, berapa kali sampai teman-teman lupa. Itu kenapa? Karena nggak retrieval. Kalau misalnya informasi itu kayak baju, di rak nih, kan pasti baju-baju yang kita pakai kan yang selalu di atas kasih, karena selalu kita pakai, habis itu kita taruh lagi. Nah informasi yang lama atau baju yang lama yang kita pakai pasti ada di bawah sampai kita lupa. Pas kita lagi lihat-lihat, mungkin yang lagi inget-inget, iya, saya punya baju itu gitu. Ternyata selama ini ada di sini gitu. Karena itu kita retrieval teman-teman. Oke, kita udah paham banget nih soal IPT. Lanjut, streaming itu apa sih teman-teman? Cepat untuk menemukan? Tujuannya apa teman-teman? Nggak salah sih, bener-bener. Oke, karena teman-teman udah paham banget IPT itu apa, terus skimming juga udah bisa ngejelasin ulang, teman-teman udah bisa ngebahasan ulang, udah kayak codingin. Kita lanjut ke sesuai topik kita hari ini, membangun keterampilan membaca efektif melalui latihan skimming. Kan kemarin teman-teman udah latihan skimming juga ya, tapi itu pakai teks atau bacaan yang gampang nggak sih? Yang gampang kan? Kalau kata Kak Ana kemarin, ini tuh informasinya udah ada di mulut gitu, udah ada di otaknya Kak Ana. Jadi gampang nih kalau mau nyari kesimpulannya gitu, karena cuma lihat kata kuncinya aja terus udah tahu ini apa maksudnya gitu. Nah hari ini kita bakal pakai teks yang deket banget sama kita, yang sehari-hari kita pakai, yaitu jurnal. Ini sebenarnya mungkin jurnalnya kayak biasa aja ya teman-teman,
Tapi maksudnya, ini maksud aku di sini tuh biar teman-teman bisa tahu loh ternyata kalau baca teks di teks biasa dan jurnal itu beda. Itu teman-teman. Ada caranya lagi, tapi nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Itu ya. Nah, sebelumnya aku mau nanya teman-teman. Bagian apa aja sih teman-teman yang biasanya bulan jurnal? Apa? Abstrak, metode, terus? Sumbernya ada keywordnya nggak sih teman-teman? Ada keywordnya kan, ada kesimpulannya juga. Nah, ada itu ya. Terus menurut teman-teman bagian mana yang menurut kalian paling penting dibaca lebih dulu kalau di jurnal? Abstraknya, kenapa abstraknya? Karena semua udah bisa kita lihat di dalam abstrak. Ya, karena rangkuman guys ya, semua isi itu dari metodenya, dari tujuannya, dari hasilnya itu semuanya udah ada di abstrak. Nah, teman-teman. Nah, benar nih tadi tuh ada judul, abstrak, kesimpulan dan kesimpulan. Nah, oke. Aku bakal ngirimin di grup ya jurnalnya. Jadi teman-teman coba ya teman-teman. Udah aku kirimin, coba buka dulu. Dikit gak sih ini jurnal? Dikit lah. Ini udah cari yang lebih gitu. Dan dibuka nih teman-teman. Dalam skimming itu biasanya kita tuh fokusnya pada judul. Aku bilang tadi sama. Pada judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan dan kesimpulan. Oke, teman-teman, jadi kita fokusnya baca jurnal hari itu judulnya, abstraknya, kata kunci, pendahuluan dan kesimpulan. Jadi kita skimmingnya di bagian itu teman-teman. Coba. Jadi bagian ini nanti kita bisa nemuin topik utama jurnalnya, tujuan penelitiannya apa, sama hasil utamanya. Nah, coba teman-teman boleh ditulis ya. Nanti kita bahas sama-sama untuk apa itu topik utama jurnalnya, terus apa tujuan penelitiannya dan apa hasil utamanya. Nanti kita lihat bareng. Bisa kan ini?
tadi udah skimming ya kak? Udah. Oke, topik utama jurnalnya apa kak? Kalau yang dari kakak ini. adalah mengatur intensitas penggunaan media sosial terhadap kesehatan mentalnya. Ya, Penelitiannya kak? tujuan penelitian itu untuk mengeksplorasi pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental seseorang. Hasilnya? Hasilnya adalah terdapat hubungan yang positif antara intensitas penggunaan media sosial dan gejala gangguan mental. Tapi ini tidak bisa dijadikan faktor yang paling kuat karena tadi di bagian hasil juga dijelaskan bahwasanya masih terdapat faktor lain yang dapat mendukung adanya gejala gangguan mental. Oke. Kakak tadi dari hasil ini kakak dapetnya dari mana kak? Judul aja, Kalau meja. Kalau untuk topik tujuan metode penelitian itu terdapat di bagian abstraknya aja. Kemudian untuk bagian hasil itu di Hasilnya di ini metode. Di hasil ini. Kakak baca semuanya atau awal akhir dong kak? Akhirnya aja. Di akhirnya ada.
kan teman-teman ternyata teman-teman segini gampang nggak? Ini keren banget. Kalau gitu dipakai lah segininya. Siap. Tapi teman-teman aku mau ngajarin kalau sebelumnya gimana perasaan teman-teman menggunakan skimming pada teks bacaan yang ini berat kan ya? Iya kan karena ini jurnal. Gimana perasaan teman-teman? Enjoy aja. Agak susah sih tapi kalau pakai skimming udah nggak susah gitu. Apa perasaannya? Dijawab dong. Efisiensi waktu, pakai skimming kan waktu yang tadinya dulu kakak mau pakai maksudnya mau tahu isi jurnal ini caranya gimana? Dulu sebelum kenal skimming. Jadi semuanya capek kak. Capek banget. Capek itu berapa jam gitu? Sejam gitu. Tapi kalau pakai skimming jadi berapa menit? 5 palingnya. Yang benar-benar kita udah dapat apa itu topiknya, terus tujuannya apa, hasil penelitian juga udah dapat, terus kalau kita mau langsung gampang banget. Oke teman-teman. Setelah teman-teman mencoba pada journaling, efektif kan teman-teman? Efektif kan? Nah teman-teman, kalau kita pakai ke journaling, hambatannya apa? Ada hambatan nggak? Apa nggak ada? Udah gampang banget ini ditulis ya sih. Ada hambatan nggak teman-teman? Setelah tadi teman-teman nyoba skimming pakai jurnal ini, ada hambatannya nggak? Nggak ada ya? Nggak ya? Aman sih. Aman? Udah ngerti banget ya? Udah ngerti banget udah teman-teman ya? Keren. Oke teman-teman, sebenarnya selain aku mau teman-teman itu membiasakan membiasakan skimming sama jurnal ini, aku tuh mau kasih tahu teman-teman nih. Ada teman-teman alat bantu. Ada alat bantu yang bisa kita tuh dapat apa itu topik utamanya, apa hasil penelitiannya, apa hasil jurnal ini fokusnya kemana sih? Itu kita ada alat bantunya loh teman-teman. Tapi itu alat bantu ya. Alat bantu jangan dipelintir. Alat bantu itu teman apa coba? AI teman-teman. Ya enggak? Iya kan? Teman-teman di sini kalau belajar ada bantunya? Ada. Pakai apa biasanya? Mata. Oh, mata ini. Sebenarnya kayak mata sih kalau kita jurnalnya. Jadi oke teman-teman. Aku sebenarnya teman-teman tuh bisa loh dapat apa fokus utama dari jurnal itu pakai ChatGPT. Tapi itu lagi ngebantu ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman cuma ngebantu teman-teman. Oh udah bener belum ya yang hasil skimming aku ini? Udah bener belum ya? Nah itu di situ alat bantunya. Bukan teman-teman langsung tolong dong ringkas gitu. Gak boleh ya, nggak boleh kayak gitu ya. Alat bantu. Harus tanggung jawab teman-teman. Nah teman-teman punya ChatGPT semua kan? Ya kalau teman-teman punya tadi jurnal yang tadi ini coba teman-teman masukin ke ChatGPT. Kok ketawa? Oke. Tahan dulu ya, di ini dulu ya, jangan di ini dulu. Iya, maksudnya jangan maksud promnya kalau ringkas. Cuma dia belajar bukan kita ya kan. Pokoknya teman-teman, ChatGPT membantu kita tuh untuk memahami struktur dan inti bacaan dengan lebih efisien ya, bukannya emang teman-teman kalau misalnya nyuruh ringkas tuh paham? Oh iya. Kalau misalnya teman-teman nyuruh masukin di dunia ringkas tuh paham ya? Masa? Belum. Belum gak sih? Belum. Gak sih? Udah? Sudah masukin. Nah, teman-teman jangan ngomong ringkas jurnal ini ya, tapi promnya ketik nih. Tolong identifikasi topik utama, koma, tujuan penelitian, dan hasil utama dari jurnal
Kirim. Klik send. Udah ada, udah ketemu jawabannya? Apa hal tuh ya? Kalau di UI apa UI jawabannya dari ChatGPT? Topik utamanya pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa UI dari Bandung. Tujuan penelitiannya mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial terhadap kondisi kesehatan mental mahasiswa. Untuk hasil utamanya tuh ada tiga. Yang pertama terdapat hubungan positif dan signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dan gangguan kesehatan mental. Terus semakin tinggi intensitas penggunaan media sosial, semakin pula gejala gangguan mental yang dialami mahasiswa. Namun kontribusi pengaruhnya relatif kecil, yaitu 0,9%, sehingga terdapat faktor lain yang lebih besar mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Oke. Kalau Kak Nabila, Pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa di UI dengan dari Bandung. Tujuannya mengetahui apakah intensitas penggunaan media sosial berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa serta seberapa besar kontribusi pengaruh tersebut. Terus untuk hasilnya, penelitian ini menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dan gangguan kesehatan mental mahasiswa. Semakin tinggi intensitas penggunaan media sosial, semakin tinggi pula gejala gangguan kesehatan mental. Namun pengaruhnya relatif kecil, yaitu hanya 9,9%, sehingga menunjukkan bahwa kesehatan mental mahasiswa juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain di luar media sosial. sama nggak? Sama. Sebenarnya tapi nggak sama banget ya. Itu kan dia tetap nyari jawaban lain gitu, tapi hasilnya tetap sama sebenarnya. Oke, kalau Kak Talia, Topik utamanya itu adalah pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa. Kemudian tujuan penelitian itu untuk mengetahui apakah intensitas penggunaan media sosial berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi kesehatan mental mahasiswa Universitas Jenderal Bandung menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. oke. Kalau Kak Suci,
tadi jangan jelaskan dengan bahasa sederhana. Jelaskan isi jurnal. Apa? Jelaskan isi jurnal dengan bahasa sederhana. Apa itu? Ya. Ada? Kirim. Kirim, jelaskan jurnal. Ya, udah keluar hasil teman-teman? Udah. Ada banyak ya? Banyak banget. Coba ada nggak di akhirnya simpulan sederhananya gitu aja? Ada. Coba teman-teman pahami. Kira-kira lebih paham itu atau yang tadi teman-teman prompt pertama? Yang ini kenapa? Karena lebih sedikit yang dibaca. Karena bisa dibaca. Bahasanya sederhana. Kebantu nggak? Membantu. Tapi kebantu aja ya. Nggak boleh langsung masukin. Mau dong. Jurnal saya males. Boleh gitu teman-teman. Oke. Setelah teman-teman udah tadi meski pakai jurnal dengan usaha teman-teman sendiri, terus coba kita bantu pakai ChatGPT, ada nggak sama nggak hasil ChatGPT kalian sama skimmy kalian? Mirip-mirip. Soalnya bisa kan itu sendiri. Bantu aja kan ChatGPT itu. Oke. Tapi ada yang beda kan? Ada. Bagian mana kira-kira? Hasil. Bagian hasil. Bagian hasilnya beda. Soalnya kalau pakai mah udah jelas. Tujuan juga udah kelihatan, tapi kalau hasilnya beda-beda. Sebenarnya mungkin bedanya karena ChatGPT kasihnya ini ya, detail banget gitu. Kalau teman-teman intinya aja teman-teman pahami apa. Nah, kalau tapi berarti kan itu nangkap semua poinnya. Iya. Apa kan bantu, ya kan teman-teman? Oke teman-teman, kita udah sampai di ujung. Teman-teman paham kan? Paham. Kita refleksi dulu ya. Teman-teman kita kan udah sampai di pertemuan terakhir kita ya. Pertemuan 1, pertemuan 3. Di pertemuan 1 kita bahas IDP. Pertemuan 2 kita bahas pertemuan 3 kita ngapain? Sampai kita pertemuan terakhir ini untuk menguatkan ya, serta aku berharapnya ini bisa teman-teman pakai di setiap teman-teman belajar. Ya. Teman-teman, apa yang paling bermakna menurut teman-teman dari rangkaian 4 kali pertemuan ini? Ada bagian maknanya nggak sih ini? Bermakna nih apa di pertemuan 1? Kenapa? Karena bahas itu jadi dari 3-4 pertemuan ini menurut teman-teman yang paling bermakna kena banget sih di gua. Betul apa? Satu
jurnal, jadi isi aja bagi jurnal itu. Terus kalau nggak ada yang dipahami, tanya aja teman-teman, nggak apa-apa.
ngerjain LPG, mau belajar sama-sama untuk strategi belajar. Aku benar-benar mengapresiasi dan sangat berterima kasih banget sama kalian semua. Semoga ya teman-teman, strategi belajar yang kita pelajari itu gak cuma berhenti di ruangan ini ya, tapi aku benar-benar berharap semoga ini benar-benar membantu teman-teman untuk teman-teman belajar secara mandiri nantinya. Benar-benar ini strategi ini bikin teman-teman jadi nyaman belajarnya, jadi mandiri, lebih enjoy, lebih banyak positifnya. Karena di pertemuan pertama aku nanya kalian tuh kalau dengan kata belajar, kalau mau belajar pasti yang jawaban teman itu negatif semuanya, emosi negatif aja. Nah aku berharap setelah teman-teman belajar strategi belajar yang baru yang sudah kita sama-sama belajar ini, teman-teman jadi lebih enjoy, jadi nggak lagi kalau mau belajar tuh tertekan, udah males duluan, jadi nyari udah susah gitu. Aku berharap itu kedepannya nggak lagi ya teman-teman. Nah terus teman-teman setelah maaf ya teman-teman kalau aku ada kesalahan kata atau perbuatan selama mempelajari pertemuan ini, apa? Oke, terima kasih teman-teman. Semoga dimaafin. Maafin dong. Oke, teman-teman. Sebelum kita nutup pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu. Agar apa? Ya, agar ini bermanfaat banget buat teman-teman. Oke, aku yang nggak apa ya. Untuk mengakhiri layanan kita hari ini, berdoa